Halo, halo semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Alfiansa. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama, ada teori komunikasi Laswell. Sesuai dengan namanya, teori ini dikembangkan oleh Harold Laswell. Teori ini menekankan pada 5 pertanyaan kunci dalam komunikasi, seperti siapa yang berbicara tentang apa, melalui media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Yang kedua, ada teori komunikasi behaviorisme. Teori ini berfokus pada respons dan stimulus dalam komunikasi. Teori ini menganggap komunikasi sebagai hasil dari pembelajaran dan pengaruh lingkungan. Yang ketiga, ada teori komunikasi kognitif. Teori ini berfokus pada pemahaman, persepsi, dan interpretasi dalam pesan. Hal ini melibatkan proses mental di balik adanya komunikasi. Yang keempat, ada teori komunikasi agenda setting. Menurut teori ini, media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda publik dengan cara memilih topik yang akan diberitakan, sehingga mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Yang kelima, ada teori komunikasi framing. Teori ini mengajarkan kita bagaimana media membingkai sebuah berita. Media memilih sudut pandang tertentu untuk menggambarkan suatu peristiwa. Yang keenam, teori spiral of silence ataupun teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu cenderung menahan diri dalam menyampaikan pendapat yang dianggap tidak populer dalam masyarakat karena takut akan diisolasi ataupun dikucilkan. Ketika individu merasa pendapat mereka tidak sejalan dengan mayoritas, mereka cenderung memilih untuk diam atau menyesuaikan diri dengan opini dominan ataupun opini mayoritas. Yang ketujuh, ada teori use and gratification. Teori ini mengemukakan bahwa individu aktif dalam memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, seperti hiburan, informasi, ataupun interaksi sosial. Yang kedelapan, ada teori komunikasi simbolik. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan makna simbolik, di mana manusia menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi dan memahami realitas sosial. Yang kesembilan, ada teori diffusion of innovations. Teori ini menggambarkan proses di mana suatu inovasi diterima oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, percobaan, dan observabilitas. Yang kesepuluh, ada teori kultivasi. Teori ini mengemukakan bahwa pemirsa yang sering terpapar oleh media massa akan terpengaruh oleh representasi dunia dalam media tersebut yang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap realitas. Yang ke-11, teori penyebaran pesan. Teori ini mempelajari bagaimana pesan atau informasi disebarkan melalui jaringan sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi penerimaan dan adopsi pesan tersebut oleh individu ataupun sebuah kelompok. Yang ke-12, ada teori komunikasi interaksionisme simbolik. Teori ini membuat kita memahami makna melalui interaksi sosial. Teori ini menekankan peran simbol dan interpretasi dalam komunikasi. Yang ke-13, ada teori penyiaran ataupun broadcasting. Meneliti bagaimana pesan disampaikan melalui media penyiaran dan bagaimana media tersebut mempengaruhi masyarakat. Yang ke-14, ada teori retorika. Teori ini mempelajari bagaimana penggunaan bahasa, simbol, dan argumen dipakai untuk mempengaruhi, meyakinkan, atau memanipulasi audiens dalam situasi berkomunikasi. Yang ke-15, ada teori komunikasi organisasi. Teori ini mempelajari komunikasi dalam konteks organisasi, termasuk struktur komunikasi, budaya organisasi, dan proses komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ke-16, ada teori komunikasi antar pribadi ataupun interpersonal communication. Mempelajari interaksi komunikasi antara individu dalam berbagai konteks seperti keluarga, teman, ataupun rekan kerja. Yang ke-17, ada teori komunikasi gender and communication. Memahami peran gender dalam komunikasi. Bagaimana gender mempengaruhi cara kita berbicara, menulis, dan berinteraksi. Yang ke-18, ada teori penerimaan. Teori ini mempelajari bagaimana audiens menerima, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima dari media massa. Yang ke-19, teori penyebaran pesan. Teori ini mempelajari bagaimana pesan atau informasi disebarluaskan melalui jaringan sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi penerimaan dan adopsi pesan tersebut oleh individu ataupun kelompok. Yang ke-20, ada teori gatekeeping. Teori ini mempelajari peran media dalam memilih, menyaring, dan menyajikan informasi kepada masyarakat. 21. Teori komunikasi pembangunan. Teori ini mempelajari peran komunikasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat.
22. Teori komunikasi semiotika. Teori ini mengkaji tanda dan makna dalam komunikasi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana simbol dan bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. 23. Teori komunikasi teknologi media. Mengkaji pengaruh teknologi pada komunikasi. Bagaimana teknologi mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. 24. Teori komunikasi kritikal. Analisis kritis terhadap struktur sosial dan kekuasaan. Teori ini mengeksplorasi bagaimana media dan komunikasi mempengaruhi ketidaksetaraan dan dominasi. 25. Dan yang terakhir, teori komunikasi sosial identity. Teori ini berpendapat bahwa identitas sosial mempengaruhi komunikasi dan bagaimana identitas kelompok mempengaruhi sebuah persepsi. Nah, itu dia penjelasan tentang 25 teori komunikasi. Saya Muhammad Alfiansa, pamit undur diri. Dadah!